GPL, gak pakai lama. Sebuah motor super sport yang diluncurkan di negeri asalnya sana, sekarang sudah hadir di sini. Ini adalah Ducati Panigale. Dan kita akan melihat bedanya antara Ducati Panigale yang baru dengan Ducati Panigale yang lama. Kebetulan sudah ada di sebelah saya ini, kedua-duanya, ini yang versi lama dan ini yang versi terbaru. Dan kalau Anda suka sama motor ini, bisa langsung ke showroomnya karena motor ini sudah hadir di showroom Ducati di Bintaro dan kebetulan saya sudah ada di sini. Harganya motor ini dijual di Indonesia mulai dari 1M off the road yang tipe V4 biasa, yang standar basic. Yang V4S ini pasti lebih mahal. Kita akan bahas. Ada 5 kira-kira ya, 5 perbedaan dari 5 sudut pandang antara kedua motor ini. Seperti apa? Ayo kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita lihat dulu bodinya. Dari segi desain dulu, Ducati sudah terkenal sebagai pembuat motor yang berparas cantik. Dan itu dipertahankan oleh Ducati di Panigale yang terbaru ini. Kalau kita lihat di sebelah ini, yang 6G ya, dibanding yang 7G, itu bisa kelihatan paling kentara bedanya adalah di bagian depan sini. Dia punya fairing yang jauh lebih simpel sebenarnya ya, karena kalau lihat matanya, menurut saya sih lebih garang yang 6G sebenarnya, karena ngumpet di bagian dalam gitu, celong kayak mata elang ya. Sekarang dia jadi lebih cantik, lebih tipis di depan sini. Kalau dilihat-lihat mirip sama Ducati 916. Jadi 916 tuh memang cantik dan lebih slick ya. Kalau sekarang dia memang jauh lebih banyak aksennya, ada termasuk ini ada sayap di depan. Yang lama juga ada sayapnya sih. Kalau kita lihat sayapnya sedikit lebih panjang, lebih lebar, tapi bentuknya ya memang beda dibanding yang lama ya. Terus di bawah sini dia jadi seperti lele. Kalau dilihat di sebelah sini dalamnya ada semacam kayak air duct gitu ya. Jadi nggak kelihatan kalau dari depan, tapi buat masuk ke dalam sini dia asupan udaranya memang maksimal, tapi ngumpet di dalam sana. Lalu kalau dilihat di atas itu fairingnya jadi lebih simpel kalau dibanding yang lama. Dia ada aksen di bagian bodi sini, tapi sekarang bagian fairingnya ini, terutama di bagian windscreen-nya itu jauh lebih simpel lagi, dan belum ada spion di sini karena spionnya nanti akan terpasang di samping lewat belakang sini, dan nanti ada spion itu terintegrasi juga dengan sen. Jadi mungkin buat jalan raya road legal dia ada sennya menyatu dengan spion, tapi dengan mudahnya dia dicopot dan track ready. Bentuknya slick seperti ini, halus, dan kelihatannya memang desainnya lebih cantik di depan. Di depan kalau kita lihat fairingnya jadi dari samping ya, kelihatan lebih kecil dibanding yang lama, tetapi dia posisinya lebih menunduk dibanding yang lama juga. Namun fairingnya ini yang di bagian atas tampaknya lebih bisa mengakomodir gelembung udara pada saat Anda riding. Jadi harusnya secara aerodinamika dia jauh lebih bagus dibanding yang 6G. Sementara di tengah sini dia tangkinya juga berubah. Jadi di sini kalau kita lihat memang sudah ramping sekali, tapi tangkinya bentuknya berubah di sebelumnya. Jadi gurat-guratnya ini juga berubah, dan kalau kita lihat dia kuncinya masih anak kunci biasa, dan kalau dibuka, buka kemana ya? Depan atau belakang? Oh, ke arah belakang. Oke, ini masih ada plastiknya, jadi masih baru banget di dealer. Dan tangkinya ini 17 liter, jadi Anda bisa track dia dengan sepuasnya dengan 17 liter tangki. Dan bahan bakarnya kalau kita lihat di sini 95, karena mesinnya punya rasio kompresi yang sangat tinggi. Nanti kita akan bahas. Lalu kalau di bagian samping ini dia kelihatan lebih sederhana sebenarnya ya. Karena kalau yang 6G itu banyak sekali lubang angin di sini, di atas ada 2, di bawah ada 2, dan sekarang dia lubang anginnya hanya 1 di sini dan 1 di bawah. Jadi heat managementnya sedikit berbeda. Dan di bagian bawah itu kalau kita lihat di bagian tengah sini kan memang knalpotnya di bagian bawah ya, underbelly gitu. Dan kalau Anda
beli knalpot yang performance-nya dia, itu bisa sampai atas full system, sepertinya di bagian underbelly jadi kosong. Jadi kalau Anda beli yang full system itu harus paket dengan fairing racing-nya dia. Jadi ada fairing racing sampai ke belakang buat menutup knalpot underbelly yang besar ini. Jadi dia ada beberapa aksesori untuk Panigale ini, mulai dari yang road legal itu pakai Akrapovic, dan ada yang sampai full system sampai atas, keluar 2 lagi di belakang di pantat, sehingga belakang itu dicopot sehingga tidak ada bututnya lagi, tapi harus ada tambahan fairing di sini. Lalu kita lihat di bagian belakang. Nah, di bagian belakang ini masih mencirikan desain yang generasi sebelumnya ya, tetapi lampu belakangnya jelas berbeda karena tidak langsung ke kiri dan kanan nyambung, tapi di tengahnya ini ada semacam aksen merah juga, dan tetap ada bolong di kiri dan kanan sini, dan dia standarnya dia tidak ada tempat buat membonceng, karena kalau Anda ingin boncengan Anda harus membeli perangkat opsional lagi. Jadi ada body dan jok di atas ini untuk pembonceng, dan ada lagi di bawah sini itu footstep buat pemboncengnya, tapi standarnya di sini tidak dipasangkan footstep untuk pembonceng. Jadi motor ini memang track ready, apalagi yang ini tipe yang V4S. Jadi dengan sedikit copot ini bisa langsung dibawa ke track, karena memang luar biasa tenaganya, performanya luar biasa, bobotnya juga jauh lebih ringan. Lalu di bawah sini kita akan lihat, tapi masuk ke bagian kedua. Lalu perbedaan kedua ada di sektor suspensi. Suspensinya paling kentara adalah bedanya di bagian belakang, tapi kita sedikit bahas dulu di bagian depan dan belakang ini punya shock breaker yang memang sudah mumpuni. Ini adalah V4S dan dia sudah pakai shock breaker dari Öhlins. Di depan pakai Öhlins NPX 30 43 mm, dan di belakang pakai TTX 36 yang semuanya sudah full adjustable secara elektronik. Sementara kalau yang V4 yang standar basic version itu di depan pakai Showa, di belakang pakai Sachs. Nah, di belakang ini suspensinya kentara banget kelihatan karena lengan ayunnya berubah. Jadi sekarang dia pakai lengan ayun yang simetris, kiri dan kanan, tidak pakai single sided lagi, tapi dipeluk kiri dan kanan sehingga dia bisa memberikan efek pengendalian yang lebih prima lagi. Dia bisa mangkas waktu, Mas Bro. Di sirkuit itu bisa 1 detik mangkasnya. Salah satunya dari ini, lengan ayun ini, dan lengan ayunnya dia didesain sedemikian rupa sehingga cantik juga ya. Dan kalau kita lihat di sini, ini adalah lengan ayun aluminium, tetapi hollow. Jadi walaupun kelihatan ada cor-coran begini ya, tapi dalamnya itu hollow, sehingga beratnya juga sangat ringan. Nah, di situ dipadu dengan velg yang baru, dia modelnya palang 5 dan agak-agak miring seperti ini ya. Dan velg ini juga menyumbang bobot yang sangat ringan nih bobotnya ini, sehingga dia bisa mendapatkan bobot yang sangat ringan dan tenaganya juga naik. Jadi secara power to weight ratio ini luar biasa banget ini Panigale ini. Lalu perbedaan ketiga ada di sektor pengereman. Di bagian belakang karena swing armnya simetris, jadi sekarang dia pakai disc brake di sebelah kanan, bukan di sebelah kiri lagi ya. Kalipernya tetap Brembo. Lalu di depan kalipernya berbeda. Karena sekarang dia pakai kaliper generasi terbaru dari Brembo. Kita lihat kalipernya berbeda dengan kaliper Brembo yang di generasi 6G. Dia namanya High Pure, jadi sudah tidak pakai stilema lagi. Jadi harusnya pengeremannya jauh lebih presisi dan jauh lebih mantap. Nah, yang perbedaan keempat adalah bagian mesinnya. Jadi di bagian mesin ini Ducati banyak melakukan perubahan. Sebelum mesin ya, dia melakukan perubahan di rangka. Jadi rangkanya ini terlihat berbeda kalau ditelanjangin semua. Dia lebih stiff secara lateral, jadi otomatis membuat motor ini jadi lebih mudah untuk dihandling. Jadi kalau sebelumnya mungkin Panigale yang generasi sebelum itu tenaganya kenceng, buas, tapi susah untuk ditaklukkan. Nah, motor ini sekarang itu lebih rider friendly, baik untuk Anda yang memang suka track day maupun yang baru mulai suka sama motorsport, motor ini diklaim lebih enak handlingnya. Jadi mesin ini adalah tipe load bearing engine, jadi di depan ini sasisnya hanya kecil, lalu di belakang subframe untuk kursi ini juga nempel ke mesin bagian sini, suspensi juga nempel ke mesin bagian bawah. Jadi kalau
diservis, dibuka semua, pretel semua. Untuk turun mesin ya otomatis motor terbongkar semua ya. Mesin yang baru ini memang secara konstruksi masih mirip dengan yang lama. Dia pakai mesin yang konfigurasi V4 dengan konfigurasi 90 derajat. Dia sedikit digeser ke belakang sekitar 42 derajat supaya mendapatkan titik balance mesin yang bagus. Apalagi dia sudah pakai counter rotating crankshaft. Jadi arah dari putaran crankshaftnya itu berbeda dengan arah putaran roda. Kalau roda muternya ke depan searah jarum jam, yang dia muternya berlawanan dengan arah jarum jam. Otomatis dia menciptakan efek gyroscope pada saat Anda riding motor ini buat manuver kiri kanan, belok, banking dan segala macam, diklaim jadi lebih mudah, motornya jadi lebih enteng. Secara konstruksi mungkin masih mirip, tapi di tweak sedikit. Di atas dia pakai cam yang baru, jadi bukaan camnya itu lebih tinggi 0,75 mm di bagian intake, dan exhaustnya profil camnya lebih tinggi 0,45 mm. Otomatis mesin ini menghasilkan tenaga yang lebih besar, lebih buas, tetapi tetap teredam dengan emisi gas buang yang luar biasa. Ini gas buangnya Euro 5 plus, bayangin, dari 5 ke 5 plus itu sangat strict, sangat ketat sekali, sehingga bisa sangat mengurangi tenaga mesin, dan dia tenaga mesinnya tetap di 216 daya kuda, torsi 120 Nm. Bayangin kalau knalpot ini dicopot dan diganti dengan full system, itu naiknya bisa lebih dari 20 daya kuda, lumayan. Dari ganti knalpot aja bayangin ya. Tetapi knalpot itu tidak road legal, jadi hanya untuk penggunaan di dalam trek, dan dia masih pakai kopling yang basah. Jadi kalau Anda ingin pakai kopling kering, Anda harus ganti peranti opsional, dan otomatis di bagian sebelah sini itu bisa diganti covernya yang bolong-bolong sehingga kelihatan koplingnya muter kayak motor MotoGP ya. Mesin ini itu di drive langsung diturunin dari teknologi MotoGP, terutama teknologi katup desmodromicnya itu semua punya teknologi dari MotoGP, dan termasuk dari sistem elektrikalnya. Dia punya pengapian yang disebut twin pulse. Jadi dia punya 4 silinder masing-masing di kiri dan di kanan dalam bentuk V. Itu silinder sebelah kiri dia meledaknya hampir barengan, dan sebelah kanan meledaknya juga barengan. Jadi firing ordernya 090, 290, 380. Jadi suaranya makin mirip sama motor MotoGP. Dan asiknya di sebelah sini nih. Di sebelah kiri mesin kita lihat dia punya tuas transmisi yang agak beda dibanding sebelumnya. Jadi kalau kita intip ke sebelah dalam sini, dia tidak ada peranti switch untuk quick shifter. Nah, padahal motor ini punya quick shifter. Dia punya quick shift yang disebut 2.0 atau generasi kedua lah ya. Jadi tidak ada switch quick shifter di sini karena dia langsung ada di selongsong dari persnelingnya itu. Otomatis disebutkan dia perpindahan giginya jauh lebih seamless, jauh lebih halus, dan harusnya ya jauh lebih enak lagi dibanding yang sebelumnya. Apalagi dia footpacknya sekarang dibikin lebih ramping, lebih naik, dan lebih narrow, lebih rapat ke bagian bodi, sehingga buat belok-belok lean angle-nya disebutkan lebih enak lagi. Tapi otomatis Ducati juga menyiapkan beberapa paduan footpack untuk Anda track day. Dan yang perbedaan kelima adalah sistem elektronik dari motor ini. Dia lebih canggih. Kalau sebelumnya dia punya 4 riding mode, sekarang dia punya 5 riding mode, yaitu Race A, Race B, Sport, Road, dan satu lagi dia punya Wet sekarang. Kita lihat kalau kita nyalakan ya, speedometernya juga jadi lebih lebar sekarang, langsung keluar Panigale V4S, dan ini adalah riding mode yang baru, dia pakai Wet ya. Kalau Anda ingin ganti-ganti, ada tombolnya di sebelah kiri sini, ini riding mode. Dan kita lihat dulu tampilannya di sini ada apa aja. Ada total, ini kilometer, odometer, konsumsi bahan bakar, ada trip meter, ada konsumsi bahan bakar rata-rata, kecepatan rata-rata, dan trip time. Sementara di sini ada tachometer gede, dan ini adalah posisi gigi. Kecepatannya malah kecil di sebelah kanan sini. Ini riding mode-nya, dan ini adalah semua macam-macam nih elektronik nih. Ada electronic brake control, ada ABS, ada Ducati traction control. Dan kita lihat coba ada mode apa aja di sini. Oh, dia bisa diganti. Ini ada tampilan berapa persen
power dan torsinya yang terpakai. Lalu juga ini G-meter ya, jadi pada saat Anda ngegas atau ngerem atau belok, di sini kelihatan G yang dialami oleh motor dan ridernya. Lean angle juga kelihatan di sini. Sementara kalau kita ganti riding mode, coba. Jadi setiap riding mode bisa di setup ya. Kita ganti riding mode road, dia tampilannya masih sama dengan yang wet ya. Kita ganti juga riding mode-nya pakai sport. Langsung merah kelihatan. Nah, dia berbeda tampilannya. Ini mulai kelihatan nih, ada lap time di sini, terus ada banyak banget di sini nih ya. Nah, ini kita lihat di sini. Ada DTC, Ducati Traction Control, Ducati Slide Control, Ducati Wheelie Control, Engine Brake Control, ada ABS dan semua masing-masing bisa disetel di riding mode sport ini. Dan kalau kita lihat di sini ada tampilan juga seperti yang tadi ya di riding mode sport sama wet. Ada termasuk G-meter, ada lean angle, ya kan. Lalu kita coba lihat di race A dan race B. Oke, ini kita sudah masuk ke riding mode race B. Jadi tampilannya sama sport ya, dan race A juga seperti ini juga. Jadi semuanya bisa Anda maksimalkan. Jadi misalnya race A, rider A ikut terus ganti sama teman Anda jadi race B, itu tergantung preference masing-masing. Atau misalnya mau lap-lap awal pakai race A, lap-lap akhir pakai race B, itu juga bisa. Jadi itu tadi 5 beda dari Ducati Panigale 7G dengan yang 6G. Yang paling kelihatan sih kalau Anda ketemu Ducati Panigale baru dengan DRL V-nya seperti ini. Oh ya, DRL ini bisa disetel, lihat bro. Ini yang agak terang ya, jadi kalau ini agak agak redup. Lalu ini lampunya seperti ini, dan lampu sennya seperti ini kira-kira. Jadi di pinggir ya, kiri dan kanan. Jadi kalau Anda ketemu yang seperti ini, berarti Anda ketemu Panigale yang baru. Kalau yang ketemu yang seperti ini, berarti Panigale yang lama. Jadi bisa ngomong, oh itu Panigale baru, oh itu Panigale lama. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini, senang sekali. Ducati Panigale V4 yang baru ini sudah hadir di Indonesia, nggak lama setelah hadir di sana tahun lalu. Tahun ini di awal tahun sudah bisa dibeli di sini. Kalau Anda ingin beli motor ini langsung saja ke Ducati Bintaro dan Anda bisa lihat banyak sekali motor di sini yang bisa Anda pilih selain Ducati Panigale. Ya, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan komen, subscribe jika Anda perlu. Dan main-main juga ke website kami www.autorider.com dan semua sosial media kami di X, Instagram, TikTok kami di @autorider.com. Dadah!